Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut akan ditampilkan analisis uji T dan analisis regresi. Silakan ditonton. Pertama, kita akan melakukan analisis uji T untuk mengetahui apakah media pembelajaran dapat meningkatkan prestasi belajar mahasiswa. Pertama, kita kopikan datanya ke SPSS, lalu kita ganti namanya menjadi prestasi. Desimalnya kita nolkan. Kemudian kita lakukan analisis data, kita pilih one sample, lalu prestasi kita pindahkan ke tes variabel, lalu klik OK. Nah, ini merupakan data dari one sample t-test. Kemudian data tersebut kita kopikan, kita copy, lalu taruh di Word. Nah, seperti itu. Kita lakukan analisis hasil output SPSS menunjukkan bahwa nilai T hitung 38,259 lebih dari T tabel yaitu 2,145, maka H0 ditolak. Jadi media pembelajaran yang baru dapat meningkatkan prestasi belajar mahasiswa dan ada perbedaan hasil belajar siswa antara menggunakan media pembelajaran yang baru dengan media yang lama. Nah, ini adalah kriteria pengujiannya. Jika T hitung kurang dari T tabel, maka H0 diterima. Kebalikannya, jika T hitung lebih dari T tabel, maka H0 ditolak. Kemudian hipotesis penelitiannya, H0 itu tidak ada perbedaan tentang penggunaan media pembelajaran yang baru dengan media yang lama. Kalau HA ada perbedaan antara media pembelajaran yang baru dengan media yang lama. Yang kedua, kita akan analisis regresi. Kita kopikan datanya terlebih dahulu. Kita copy, pindahkan ke SPSS, ke data view. Kemudian variable view, kita klik, kita ganti namanya. Kita ganti menjadi jam per minggu atau X1 ya. Yang kedua, kita ganti menjadi nilai. Yang ketiga, kita ganti menjadi prestasi. Yang pertama, kita melakukan uji prasyarat data untuk memenuhi analisis regresi. Yang pertama, linearitas. Kita lakukan analisis, kita klik analis. Kemudian kita pilih compare means, pilih means. Kemudian prestasi kita pindahkan ke dependent list dan jam per minggu kita pindah independen serta nilai pindah ke independen. Lalu kita klik, kita pilih option, kemudian centang test or linearity, lalu klik OK. Nah, ini hasil dari uji linearitas. Kemudian kita cari yang tabel ANOVA table, lalu kita kopikan datanya, kita copy, lalu kita pindahkan ke Word. Kita copy, kita kecilkan ukurannya terlebih dahulu. Layout, outfit, content. Nah, sudah kecil ya. Kemudian kita analisis, bisa dilihat pada bagian tabel deviation from linearity kita merahkan ya. Kemudian seek. Dari output di atas diketahui bahwa nilai seek pada baris deviation from linearity besar 0,194. Karena nilai seek lebih dari A, maka dapat disimpulkan bahwa antara variabel prestasi dan serta efektivitas pengaruh frekuensi belajar jam per minggu terdapat hubungan linear. Selanjutnya kita uji multikolonialitas. Menggunakan data yang tadi, kita lakukan analyze, kemudian regression, linear, lalu kita pindahkan jam per minggu,
kita pindahkan prestasi dulu, kita pindahkan ke dependent. Lalu jam per minggu dan nilai kita pindahkan ke independent. Kemudian kita klik statistik, kita pilih R-squared change untuk mengetahui berapa persentase variabel. Kemudian deskriptif kita centang juga. Lalu collinearity, diagnostik juga kita centang. Kemudian kita juga centang Darwin-Waston. Lalu continue. Kemudian berganti ke plots. Nah, ini dependent kita pindahkan ke Y dan z-result kita pindahkan ke X. Jangan lupa kita klik histogram, centang norma probability, lalu continue, kemudian klik OK. Klik OK. Kita tunggu hasilnya. Nah, ini merupakan hasil dari uji multikolonialitas. Nah, kita cari koefisien, kemudian kita copy datanya, kita pindahkan ke Word, kita tulis uji multikolonialitas. Kemudian kita pastekan, kita rapikan dulu. Hasil analisis di atas menunjukkan bahwa nilai VIF yang ditemukan adalah sebesar 1,614. Oleh karena itu, nilai tersebut kurang dari 10, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolonialitas antara variabel jam per minggu X1 dan nilai X2. Selanjutnya, uji homodesitas. Kita lakukan analis, regression linear, kita pilih save, kemudian understudy sheet itu dicentang, kemudian continue, klik OK. Nah, setelah itu akan muncul res 1 di data view. Lalu kita compute, kemudian kita tulis ABS residu, ABS underscore res. Kemudian number expression kita juga tulis ABS res underscore 1 tutup kurung. Kemudian kita klik tipe and label. Kemudian kita klik tipe and label, kita tulis ABS underscore residu. Kemudian kita klik OK. Nah, ini hasil dari uji homoscedasitas. Kemudian akan muncul ABS residu pada data view. Nah, selanjutnya kita regression. Kemudian kita pindahkan ABS residu ke dependent. Nah, ini adalah hasil dari SPSS-nya. Yang dibutuhkan adalah ANOVA, kemudian kita copy datanya. Berdasarkan hasil analisis di atas, menunjukkan bahwa nilai F yang ditemukan sebesar 0,279 dengan sig 0,762. Oleh karena nilai sig tersebut lebih besar dari 0,5, maka tidak terjadi heteroscedasitas. Dengan demikian, persyaratan analisis regresi terpenuhi. Selanjutnya kita uji autokorelasi. Yang dibutuhkan adalah model summary. Kita kopikan datanya, kemudian kita pindahkan ke Word. Kita rapikan. Nah,
dalam autokorelasi ini yang kita lihat adalah Darwin-Wastonnya. Nah, ini menunjukkan 1,264. Nah, bisa dilihat hasil analisisnya sebagai berikut. Lalu, apakah ada pengaruh yang signifikan antara X1, X2 terhadap Y? Nah, kita lihat datanya di SPSS, kita cari correlation. Nah, kemudian data ini kita kopikan, kita pindah ke Word. Nah, sudah dipindah. Kemudian kita lihat jam per minggu. Nah, itu menunjukkan 0,888. Dan kita lihat juga nilai menunjukkan 0,616, kita merahkan. Lalu kita analisis. Jadi, bisa dilihat dari tabel bahwa nilai R hitung sama dengan S1 terhadap Y itu ada hubungan antara efektivitas waktu jam per minggu dengan prestasi. Dan nilai R hitung S2 terhadap Y juga ada hubungan antara nilai terhadap prestasi. Selanjutnya ada pertanyaan variabel independen mempengaruhi variabel dependen. Nah, kita kembali ke SPSS, kita cari model summary. Kemudian kita kopikan, lalu kita pindahkan ke Word. Nah, yang kita lihat adalah pada bagian R square-nya itu menunjukkan 0,796. Nah, tabel di atas menjelaskan besarnya presentase pengaruh variabel bebas terhadap predikator variabel terikat. Nah, bisa dilihat variabel bebas independen terhadap perubahan variabel dependen itu 79,6%, sedangkan 20,4%-nya dipengaruhi oleh variabel lain. Lalu kita ke tabel ANOVA. Nah, kita copy ya seperti tadi. Kemudian kita analisis. Nah, jadi besar R hitung yaitu 23,411. Kita lihat frekuensinya ya. Nah, dilihat dari nilai signifikansinya itu 0,000 kurang dari 0,05. Dengan demikian, H0 ditolak. Kesimpulannya, variabel independen sangat berpengaruh terhadap variabel dependen. Selanjutnya yaitu persamaan garis regresi dan bagaimana interpretasi hasil analisisnya dengan membaca persamaan regresi tersebut. Nah, kita cari datanya juga di SPSS, cari yang bagian koefisien. Nah, kemudian kita kopikan datanya, lalu kita pindahkan ke SPSS. Nah, kita lihat bagian B-nya, kita merahkan ya. Nah, dari tabel di atas diperoleh bahwa B pada konstan A adalah 3,029, sedangkan X1 jam per minggu B adalah 0,262. Dan nilai X2 memiliki nilai 0,015, sehingga persamaan regresinya dapat ditulis sebagai berikut. Y sama dengan A plus B X1 plus B X2, dan angka-angkanya bisa dilihat di video ya. Cukup sekian analisis UJT dan analisis regresi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.